Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pakar debat lintas agama ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat ngeri-ngeri sedap. Ya, sangat ngeri. Dan ini adalah pengajaran yang sangat berbeda dari pengajaran yang biasanya kita dengar ya. Jadi ada seorang pendeta bernama Pendeta Erastus Sabdono yang memiliki pemikiran mirip dengan umat muslim. Di mana Pendeta Erastus mengakui, ya, mengatakan bahwa Yesus ya, itu ternyata bukanlah juru selamat. Yesus bukanlah terang dunia ya. Jadi ini pengakuan yang luar biasa dan akan membuat kontroversi tentunya, akan membuat banyak para polemikus yang ngamuk-ngamuk, kejang-kejang, dan pasti akan mengatakan Erastus ini adalah penghujat, Erastus ini sesat, dan sebagainya. Karena ini adalah pengajaran yang luar biasa berbeda dari apa yang mereka percayai. Selama ini kita tahu teman-teman Kristen mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat. Bisa kalian bayangkan, kalau sempat, ya, kalau seandainya terbukti bahwa Yesus bukanlah juru selamat, itu akan membuat iman mereka tuh rontok, iman mereka tuh habis. Ya, tentu saja hal itu tidak bisa diterima oleh teman-teman kita Kristen. Mereka tentu saja akan ngotot, akan mengatakan bahwa Yesus juru selamat, Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Kan selalu itu, 1 Yohanes. Firman menjelma menjadi manusia. Ya, jadi saya ingin katakan bahwa Erastus ini luar biasa. Dia berani ya, dia berani mengungkap hal ini. Bahkan Erastus ya, itu juga mengatakan bahwa kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan berinkarnasi menjadi manusia dan yang namanya titisan-titisan seperti itu, ya, ada inkarnasi, ada titisan dan sebagainya, itu adalah pengajaran dari kaum pagan, ya, kaum pagan. Dan dia juga mengakui bahwa ya apa yang diimani oleh kekristenan saat ini adalah hasil dari campur ya, campur sana, campur sini, campur tangan Kekaisaran Romawi saat itu, yaitu Konstantinus, ya, Kaisar Konstantinus yang memang adalah orang pagan kan gitu, adalah iman dari agama pagan saat itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Erastus ini benar-benar membuat ya teman-teman sebelah pasti akan ngamuk. Tetapi saya salut gitu ya. Sekali lagi saya katakan saya salut karena dia berani ngomong di depan mimbar teman-teman, di depan jemaatnya sendiri. Yang notabene tentu saja jemaatnya itu kebanyakan berpikir bahwa Yesus adalah juru selamat kan gitu. Erastus tuh punya murid puluhan ribu muridnya, dan saya yakin kebanyakan dari mereka mempercayai bahwa Yesus juru selamat. Tiba-tiba pendeta Erastus bilang Yesus bukan juru selamat. Ini kan akan membuat kontroversi, ya, akan membuat kontroversi yang sangat besar. Jadi bagaimana videonya? Ya saya akan putarkan dulu lah ya. Saya putarkan dulu videonya, teman-teman bisa lihat. Dari evaluasi yang saya lakukan, ternyata memang tidak sedikit mereka yang masih bingung, walaupun saya sudah menyampaikannya, termasuk lambat ya, tidak, kecepatannya tidak tinggi, tapi masih saja bingung, saudara. Jadi saya perlu sedikit mengulang apa yang perlu saya ulang, tetapi yang penting dari apa yang saya ulang itu ada kebenaran yang aplikatif, artinya mendorong kita melakukan sesuatu. Yang pertama harus saya tegaskan bahwa di Alkitab itu tidak ada penjelmaan. Penjelmaan itu artinya berubah dari suatu keadaan atau suatu identitas, lahir kembali atau muncul menjadi
manusia atau suatu pribadi atau suatu bentuk lain. Bentuk lain dari aslinya. Nah, kesalahan banyak orang Kristen itu, saudara, ketika mereka berkeyakinan bahwa Yesus itu penjelmaan. Firman menjelma menjadi manusia. Firman itu bukan pribadi, saudara. Itu sabdanya Tuhan. Tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh, tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaannya. Makanya Yesus orang pertama yang berkata, akulah bait Allah. Allah diam di dalam aku. Nanti kalau Yesus naik ke surga, Yesus berkata, kamu jadi rumah Bapa, rumah Allah. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Nanti firman Allah juga harus memenuhi kita seperti memenuhi Yesus. Dia sudah lulus, bisa kok. Dia menjadi yang sulung, lalu kita akan mengikutinya. Yohanes pasal 4 kita melihat, ya, Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia hanya hidup untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Yohanes 14 kita baca ayat 9 dan 10. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9 dan ayat 10. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tidak dari diriku sendiri. Jadi apa yang dikatakan itu firman, logosnya Allah. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi itulah pernyataan dari seorang pendeta Erastus Sabdono, ya, yang mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat, Yesus itu bukan gembala yang dikatakan, Yesus itu bukan bukan terang dunia, ya. Jadi ini adalah kesalahan dari teman-teman Kristen selama ini yang salah mengartikan. Lantaran apa? Lantaran doktrin yang ditanamkan setelah terjadinya konsili. Oke, itu yang mau saya sampaikan. Dan bagi teman-teman ya, yang ingin mendengarkan secara lengkap, karena itu kan cuman cuplikan ya, atau video pendek, dan pasti banyak teman-teman yang penasaran. Ya, banyak yang penasaran ini pasti. Apa yang disampaikan Erastus, dan apa benar gitu kan? Seperti itu pengajaran dari seorang Erastus Sabdono. Jadi bagi teman-teman yang ingin menonton lengkap dan juga mendengarkan tanggapan saya secara lengkap, ya, teman-teman bisa menyaksikan di channel HMC ya. Jadi ini hanya pengenalan buat hal yang lebih besar. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu lengkapnya, silakan ditonton di Hidayah Mualaf Channel. Silakan ditonton di channel Hidayah Mualaf Channel. Dan saya rasa teman-teman semua sudah tahu ya channel itu. Jadi silakan kalian saksikan aja langsung di sana. Karena di sini cuman perkenalan singkat aja. Dan bagi teman-teman, ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, sudah subscribe, ya, dan juga membantu mengenalkan channel ini kepada teman-teman lainnya. Karena channel ini akan menjadi media bagi kita untuk mengajarkan tentang diskusi dan debat lintas agama, agar teman-teman bisa menjadi pakar. Tujuannya apa? Supaya kalau kalian besok ketemu dengan misionaris, dengan orang-orang ya yang menjajakan agama, apalagi bertemu dengan polemikus yang menjelek-jelekan agama kita, kalian bisa, ya, kalian tahu bagaimana cara menghadapi mereka. Jadi kalian sudah siap untuk menghadapi polemikus ini. Jadi channel ini kita gunakan
untuk mempersiapkan kalian. Jadi ibaratnya orang mau pergi perang, itu harus dilatih ya. Gak bisa kasih senjata terus perang. Gak ngerti bagaimana cara tembak, ya, bagaimana formasi, apa yang harus dilakukan kalau keadaannya seperti ini, seperti itu. Ya, itu kita akan siapkan semua di sini. Jadi jangan lupa di-subscribe dan didukung channel ini, aktifkan lonceng jangan lupa juga, agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya di channel HMC. Yuk.